Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dini Mel Rahma dengan NIM C00251118. Aku berasal dari kelompok B4 atau 2514. Di sini aku akan menjelaskan laporan anatomi vesicavalia. Jadi, ini kasusnya itu pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Lalu dia merasakan regio kanan atas dan Murphy-Sinne-nya positif. Lalu aku disuruh menjelaskan mengenai alur saluran sekresi vesicavalia, lalu nama otot yang mengelilingi papila duodeni major, lalu otot-ototnya, lalu yang terakhir nama kelainan vesicavalia beserta gejalanya. Untuk alur saluran sekresi vesicavalia ini, yang pertama produksi empedu di hati. Empedu dibuat oleh sel hati, yaitu hepatosit sepanjang waktu. Lalu fungsinya membantu mencerna lemak, menetralkan asam lambung, membuang sisa metabolisme seperti bilirubin dan kolesterol. Lalu yang kedua, empedu masuk ke saluran empedu hati. Empedu mengalir ke saluran empedu hati. Dari hati, empedu dialirkan ke ductus hepaticus kanan, lalu ke ductus hepaticus kiri. Keduanya bergabung membentuk ductus hepaticus communis. Lalu setelah itu, pertemuan dengan saluran kantong empedu di bagian bawah ductus hepaticus communis itu bertemu dengan ductus cysticus. Lalu di dalam ductus cysticus ini ductus cysticus ini itu adalah saluran yang menghubungkan ke vesicavalia. Lalu yang selanjutnya itu penyimpanan empedu di kantong empedu. Saat sedang tidak makan, empedu akan mengalir naik ke kantong empedu melalui ductus cysticus. Di dalam kantong empedu disimpan. Lalu airnya diserap, lalu empedu menjadi lebih pekat dan lebih efektif untuk mencerna lemak. Lalu setelah itu, saat makan, terutama lemak, empedu dikeluarkan ketika makan berlemak masuk ke duodenum. Usus menghasilkan hormon CCK, cholecystokinin. Lalu hormon ini membuat kantong empedu berkontraksi, sphincter Oddi, katup di ujung kanan empedu membuka sehingga kantong empedu keluar menuju usus. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada alur empedu keluar menuju duodenum. Empedu dikeluarkan dari kantong empedu melalui ductus cysticus, lalu bergabung dengan empedu dari hati di ductus cholecdochus, lalu cholecdochus bertemu saluran pankreas dan ampulla Vater, lalu terakhir empedu masuk ke duodenum lewat sphincter Oddi. Ini adalah otot-ototnya, yaitu yang pertama, nama otot yang mengelilingi papila duodeni major atau papilla vertebrae adalah sphincter Oddi, yang dikenal sebagai sphincter hepatopancreaticus. Lalu di sini sphincter ductus cholecdochus mengelilingi ujung ductus cholecdochus, mengatur aliran empedu dari ductus cholecdochus ke ampulla duodeni. Sphincter ductus pancreaticus itu yang kedua mengelilingi ujung ductus pancreaticus, lalu mengatur aliran getah pankreas ke ampulla. Ampulla hepatica mengelilingi ampulla Vater, mengatur pelepasan gabungan empedu dan enzim pankreas ke duodenum. Lalu ada penyakitnya, ada kolesitis, inflamasi pada vesicavalia, kolangitis, inflamasi pada common bile duct, ductus pilaris, koletitis Glaston atau badai di dalam vesicavalia karena klasifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Lalu kolektokolitiasis itu batu di ductus colectus atau ductus pilaris. Kolektiatis ini bisa menyebabkan koleksitis karena ada batu dalam vesicavalia yang tidak bisa menyumbat keluar empedu sehingga empedunya menumpuk dan tidak bisa keluar dari hepar. Kalau terus-menerus menumpuk lama-lama menjadi vesicavalia akan iritasi lalu terjadi peradangan atau inflasi yang itu disebut koleksitis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.